Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keindahan alam yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Terdapat 17.504 pulau yang termasuk ke dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keragaman dari budaya, suku bangsa, bahasa, adat istiadat, maupun agama. Semua keragaman tersebut tumbuh di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang akhirnya membentuk masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang majemuk. Perbedaan ini justru berfungsi mempertahankan dasar identitas diri dan integritas sosial masyarakat. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Itulah semboyan negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia dengan segala keindahannya menyimpan sejarah perjuangan yang perlu kita kenang dan harus kita pertahankan. Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia salah satunya yaitu Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, mempunyai kewajiban dan semangat yang berkobar untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia dan ikut serta dalam mencapai cita-cita bangsa. Semangat perjuangan yang diberikan oleh pahlawan bangsa tanpa melihat perbedaan suku, ras maupun agama, menghantarkan negara Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Inilah contoh penerapan nilai-nilai dasar bela negara dalam praktik kehidupan sehari-hari versi kami. Salah satu nilai dasar bela negara adalah cinta tanah air. Kita dapat memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara dengan cara menggunakan transportasi umum. Fasilitas transportasi umum di Jakarta salah satunya adalah busway Transjakarta. Kita dapat menggunakan Transjakarta sebagai penerapan TOD di Jakarta loh. Kita juga dapat melihat bahwa fasilitas yang diberikan oleh DKI Jakarta untuk transportasi umum sudah bersih,
nyaman, dan menerapkan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19. Oleh sebab itu, mari kita naik transportasi umum untuk menjadikan Jakarta yang bebas polusi dan bebas dari kemacetan. Mari kita mendukung program pemerintah untuk menjadikan negara Indonesia semakin baik serta dapat mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Contoh penerapan nilai-nilai dasar bela negara yang kedua, yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Adapun indikator sikap dan perilaku yang tercermin dari kegiatan ini, yang pertama yaitu berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya, yang tercermin dalam kegiatan vaksinasi yang dilakukan oleh peserta didik yang dilaksanakan di SDN Kembangan Utara 07 Petang, di mana tempat saya bekerja. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya yang terbaik di masa pandemi ini. Indikator yang kedua yaitu berpartisipasi aktif dalam organisasi. Di sini saya, Gianti Desi Rahmawati, berpartisipasi aktif membantu para petugas vaksin dalam proses penginputan data. Ayo kita dukung program pemerintah sebagai upaya sadar berbangsa dan bernegara dengan cara vaksinasi. Nilai-nilai bela negara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila. Maka bentuk implementasinya dalam kehidupan sehari-hari mengamalkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Salah satunya dengan rajin beribadah. Itu tadi contoh, yaitu nilai-nilai bela negara, setia kepada Pancasila. Maka salah satu contohnya adalah mengamalkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yaitu rajin beribadah sebagai bentuk kita rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Dari nilai dasar bela negara yang keempat, yakni rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam hal ini, dapat kita tunjukkan dengan sikap bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa. Misalnya dengan hadir dalam rapat guru untuk membahas kegiatan sekolah dan mengikuti seminar untuk menambah wawasan yang dilakukan di luar jam kerja kita. Kita juga bisa menunjukkannya dengan cara berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Misalnya dengan ikut serta menjadi tim vaksinator demi mempercepat penanganan COVID-19. Kita harus yakin dan percaya bahwa apapun yang kita lakukan, pengorbanan apapun yang kita perbuat demi bangsa dan negara Indonesia tidak akan pernah menjadi sia-sia. Nilai dasar bela negara yang kelima adalah kemampuan awal bela negara, yang mana dapat ditunjukkan dengan sikap menjaga kesehatan dan senantiasa memelihara jiwa dan raga. Adapun contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan berolahraga secara teratur. Selain baik untuk memelihara kesehatan fisik atau tubuh, olahraga juga sangat baik untuk kesehatan mental. Bahkan, ada ungkapan terkenal dari seorang pujangga Romawi Decimus Juvenalis, yaitu mens sana in corpore sano, yang berarti di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Selain berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi seperti buah dan sayur juga sangat penting bagi kesehatan tubuh kita.
Memiliki jiwa dan raga yang sehat dan kuat adalah modal awal kita untuk bisa melakukan segala hal yang terbaik sesuai peran dan kapasitas kita, termasuk bela negara. Saat ini, kita sebagai generasi muda untuk menunjukkan sikap bela negara tidak harus ikut serta dalam peperangan, tetapi kita dapat melakukannya dari hal-hal kecil di sekitar kita. Sebagai ASN, hal terbaik yang bisa kita lakukan dalam rangka bela negara adalah berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik dalam mengamalkan nilai-nilai dasar bela negara, serta nilai-nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mari terus berjuang dan jadilah ASN yang berakhlak.